Halo bro, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu indikator trading yang paling sering banget dibicarain. Kamu pasti sering kan buka chart saham, entah itu Tesla atau mungkin Bitcoin, di platform kayak Reku dan Peluang, terus ngeliat garis warna-warni yang jujur aja bikin pusing? Kadang bingung, ini sebenarnya kapan sih waktu yang pas buat beli? Kapan harus jual? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal pecahin masalah itu bareng-bareng. Cuma dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah salah satu indikator yang paling populer dan ya paling powerful, Bollinger Bands. Kita akan bahas semua, dari A sampai Z. Mulai dari teorinya, cara kerjanya, manfaatnya, sampai risikonya juga. Oke, sebelum kita loncat langsung ke Bollinger Bands, kita perlu paham dulu nih fondasinya, yaitu analisa teknikal atau yang biasa disingkat TA. Ini tuh semacam kacamatanya para trader buat ngebaca semua garis-garis di chart itu. Jadi, apa sih analisa teknikal itu? Gampangnya gini, ini adalah cara buat memprediksi pergerakan harga, mau itu saham US, mau itu kripto, dengan cara mempelajari data dari chart di masa lalu. Fokus utamanya itu ya ke pergerakan harga sama volume perdagangannya. Nah, ini filosofi utamanya yang menarik banget. Orang-orang yang pakai TA tuh percaya kalau harga yang kita lihat di chart itu udah mencerminkan semua informasi yang ada. Jadi, kita nggak perlu pusing-pusing lagi baca laporan keuangan yang tebelnya minta ampun. Cukup fokus ke pola yang ada di chart aja. Oke, sekarang kita masuk ke bintang utama kita. Yuk kenalan sama Bollinger Bands. Ini adalah indikator yang diciptain sama John Bollinger di tahun 80-an. Kalau dilihat-lihat, bentuknya tuh kayak terowongan dinamis yang seolah-olah membungkus pergerakan harga. Jadi, Bollinger Bands ini isinya ada 3 garis utama. Ada upper band di bagian atas, lower band di bagian bawah, nah yang di tengah itu namanya middle band. Garis tengah ini sebenarnya simpel kok, dia cuma rata-rata pergerakan harga dari 20 candle terakhir. Terus, garis atas sama bawahnya dihitung berdasarkan standar deviasi dari si garis tengah itu. Terus, buat apa sih 3 garis ini? Fungsi utamanya, dan ini poin paling krusial, cuma satu, untuk mengukur volatilitas pasar. Udah, sesimpel itu. Nah, cara bacanya gampang banget. Kalau jarak antara garis atas dan bawahnya itu melebar, artinya volatilitas lagi tinggi. Harga lagi gerak naik turun gila-gilaan. Sebaliknya, kalau bandnya makin menyempit atau yang sering disebut squeeze, itu artinya volatilitas lagi rendah. Justru kondisi squeeze inilah yang sering jadi pertanda bakal ada pergerakan harga yang gede banget sebentar lagi. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara praktis pakainya buat trading. Strategi dasarnya tuh intuitif banget. Saat harga nyentuh upper band, itu bisa jadi sinyal kalau asetnya relatif mahal atau overbought. Sebaliknya, kalau harga nyentuh lower band, wah itu bisa jadi sinyal kalau harganya relatif murah atau oversold. Tapi dari semua sinyal yang ada, yang paling kuat dan paling ditunggu-tunggu para trader itu ya ini, Bollinger Squeeze. Ketika bandnya kelihatan sempit banget, rapet, ini tuh kayak tanda pasar lagi ngumpulin tenaga. Sebentar lagi, harga kemungkinan besar bakal meledak, entah itu ke atas atau ke bawah. Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Bayangin, di bulan April 2026, saham Tesla ada di harga $355. Kamu lihat di chart, Bollinger Bands-nya menyempit, rapet banget, tiba-tiba harganya melonjak nembus upper band dan volume transaksinya juga tinggi. Wah, ini sinyal beli yang kuat banget dan bisa berpotensi bikin harga naik 10-15% cuma dalam beberapa hari. Selain squeeze, ada juga strategi populer lainnya. Misalnya, walking the band, di mana harga tuh kayak jalan nempel terus di upper band. Ini nandain tren naiknya lagi kuat banget. Ada juga pola double bottom di dekat lower band yang bisa jadi sinyal pembalikan arah ke atas. Kamu bisa coba sendiri deh indikator ini di chart TradingView yang biasanya ada di platform kayak Reku atau Peluang. Jadi, kenapa sih indikator ini bisa begitu populer dan berguna banget? Yuk, kita rangkum beberapa manfaat utamanya. Keuntungan terbesarnya, pertama, indikator ini ngebuat volatilitas jadi kelihatan jelas banget secara visual. Kedua, dia fleksibel, bisa dipakai di semua time frame, mau itu harian, jam-jaman, bahkan menitan. Cocok banget buat aset yang volatil kayak saham Tesla atau kripto Bitcoin. Dan yang paling penting, ini ngebantu kita nentuin kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan di mana pasang stop loss, apalagi kalau digabungin sama indikator lain kayak RSI atau MACD. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat diingat, di dunia trading tuh nggak ada yang namanya alat ajaib. Bollinger Bands juga bukan pengecualian. Jadi sangat penting buat kamu paham apa aja batasan dan risikonya sebelum pakai ini dengan uang beneran.
Ada beberapa hal yang harus kamu waspadai. Pertama, ini tuh lagging indicator. Artinya, sinyalnya sering kali muncul setelah harganya mulai gerak. Jadi agak telat. Kedua, pas pasar lagi sideways alias datar-datar aja, indikator ini sering banget nge-sinyal palsu. Dan terakhir, kalau tren lagi kuat banget, harga tuh bisa nempel terus di upper atau lower band untuk waktu yang lama, bikin sinyal overbought atau oversold jadi nggak relevan. Nah, karena itu, aturan nomor 1 yang harus kamu ingat dari penjelasan ini adalah jangan pernah pakai Bollinger Band sendirian, wajib hukumnya buat dikombinasikan dengan indikator lain buat konfirmasi. Dan yang paling penting, selalu pakai manajemen risiko yang benar, misalnya dengan pasang stop loss. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Intinya, Bollinger Bands itu salah satu alat terbaik yang bisa kita pakai buat ngebantu kita ngerti volatilitas pasar dan juga ngelihat peluang breakout yang potensial, baik itu di pasar saham US maupun kripto. Nah, sekarang giliran kamu. Aku penasaran deh, kamu sendiri udah pernah pakai Bollinger Bands belum? Kalau udah, gimana hasilnya? Coba dong bagiin pengalaman kamu di kolom komentar ya. Kalau penjelasan ini ngebantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tutorial analisa teknikal lainnya tiap minggu. Dan tentunya tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.